Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rasanya kok masih lemes atau mungkin karena hujan ini ya. Sekali lagi Pak ya. Nanam pohon salam di dekat sumur. No, pecah apa Pak? Bu. Nanam pohon salam di dekat sumur. Yang jawab salam saya doakan panjang umur. Amin Allahumma amin. Nanam pohon salam di dekat pohon sawit. Yang jawab salam akhir Ramadan hingga Lebaran nanti banyak duit. Amin Allahumma amin. Giliran duit buatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawal. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azizul karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak hadirin jamaah salat Isya wa tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu malam hari ini kita merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih mampu melangkahkan kaki kita dari rumah masing-masing menuju masjid yang mubarak ini di dalam rangka melaksanakan ibadah sholat Isya wa tarawih. Mudah-mudahan langkah-langkah kaki panjenengan senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saya katakan kita harus benar-benar bersyukur kepada Allah karena betapa banyak nikmat dan karunia Allah yang telah diberikan kepada kita hingga sampai malam hari ini kita bisa beribadah di masjid yang indah ini. Mungkin panjenengan masih ingat Ramadan tahun lalu, di kanan kiri kita masih ada saudara kita, ada teman kita, ada sahabat kita, ada adik kita, ada kakak kita, ada orang tua kita, ada ibu dan bapak kita. Tetapi di malam hari ini, apakah mereka masih membersamai kita beribadah di masjid seperti ini? Atau barangkali sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu tentu kita sebagai manusia tidak akan mampu menghitung nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Apalagi malam hari ini kita sudah memasuki malam yang ke-23. Tadi saya di WA oleh Ustaz Imran, judulnya motivasi zakat. Lalu ketika saya lihat di buku pintarnya, saya lihat kok sudah muncul. Nah, supaya tidak terjadi judul yang ganda, mungkin kali ini saya akan mencoba untuk mengajukan sebuah judul
dunia sebagai sarana menuju akhirat. Nah, ketika kita berbicara tentang dunia sebagai sarana menuju akhirat, dunia ini menurut panjenengan kira-kira itu apa, Pak? Pak, dunia menurut panjenengan itu apa? Bu, nopo? Dunia ini adalah sarana. Dunia adalah sarana, dunia adalah lahan, dunia adalah ladang. Dunia mazra'atul akhirah. Jadi dunia ini adalah merupakan sarana menuju ke akhirat. Yang berarti bahwa tujuan hidup kita ini adalah akhirat. Nah, untuk menuju ke akhirat maka kita harus melalui dunia ini. Maksudnya adalah ketika kita berada di dunia, bahwa dunia adalah sarana, dunia adalah ladang, dunia adalah permainan lahibun walahun. Maka bagaimana ketika kita punya ladang, apa harus kita biarkan begitu saja? Tentu tidak. Kalau kita punya ladang, kita punya lahan, kita biarkan saja, tentu yang tumbuh adalah rumput. Padahal kita yang dikehendaki oleh Allah adalah bagaimana mampu membawa sesuatu kebaikan. Nah, ini. Oleh karena itu ketika kita diberikan lahan, diberikan ladang, maka harus kita tanam. Salah satu karakter manusia yang nanti akan dimasukkan surganya Allah yaitu orang yang bertakwa kepada Allah dan orang yang gemar mensedekahkan sebagian hartanya. Begini Quran ya. Ini diantara karakter manusia yang pertama. Manusia yang bertakwa kepada Allah tentu yang beriman, yang pada akhirnya akan dimasukkan surganya Allah. Jadi bagaimana kita ketika kita diberikan lahan, maka lahan itu harus kita tanam. Dengan apa kita tanam? Tentu dengan kemampuan kita. Lah, menanam itu kan tidak harus banyak, Pak. Bu, menanam itu tidak harus banyak, tapi fisarroi wadoroh, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, dalam keadaan punya maupun dalam keadaan tidak punya. Mau sedekah, nunggu sugih. Ya kalau kaya, kalau semakin tambah miskin, kapan sedekahnya? Maka yang namanya sedekah itu tidak perlu banyak, sedikit kholil fakolil, asalkan istiqomah. Penjenengan ke masjid mau sholat isya dan tarawih, kalau bisa bawa baju koko yang kantongnya 3. Punya uang 5.000 yang dibawa 5.000, punya 10.000 dibawa 10.000, punya 50.000 dibawa 50.000. Asalkan istiqomah itu lebih baik daripada tidak. Tapi akan lebih baik lagi kita bersedekah banyak tapi istiqomah.
Nah, lalu ketika dunia ini sebagai sarana menuju akhirat, tentu dalam hidup dan kehidupan manusia ini pada endingnya kepingin mencari ridhonya Allah, tentu masuk surga. Ada jamaah sini yang kepingin masuk neraka, Pak, enak? Tidak ada ya? Saya yakin semuanya kepingin masuk surga. Lah, surga dan neraka itu tentu tergantung kepada dunianya. Bagaimana ketika seseorang itu ketika berada di dunia gemar bersedekah atau tidak, gemar menabur suatu kebaikan atau tidak, gemar menanam atau tidak. Wong tidak pernah menanam kok kepingin panen. Itulah ceritanya. Ada apa? Tidak ada ya. Kalau orang itu kepingin panen, pasti harus menanam. Lah, dunia ini sifatnya sementara, akhirat itu yang lamanya. Siapapun orangnya yang ketika berada di dunia gemar menanam, maka akan memetik buahnya di alam baka, yakni akhirat. Nah, makanya ini mumpung bulan suci Ramadan, bulan penuh rahmat, bulan penuh berkah, bulan penuh pengampunan. Ini adalah fase ketiga. Fase ketiga itu adalah itqum minan nar, pembebasan dari api neraka. Makanya ketika seseorang itu mendengar ketika datang bulan suci Ramadan, maka harus man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu al-nar. Siapa usianya, siapa orangnya ketika dalam bulan suci Ramadan menyambut dengan rasa bahagia dan gembira, maka jasadnya diharapkan disentuh api neraka. Mudah-mudahan jemaah yang hadir pada kesempatan kali betul-betul api neraka tidak akan mampu mensentuh, dan mudah-mudahan kita senantiasa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu tadi saya katakan bahwa itu juga tergantung iman seseorang. Surga dan neraka juga tergantung iman seseorang. Memang yang namanya iman seseorang itu satu sisi bisa meningkat, satu sisi bisa turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Makanya saya pesan oleh dosen saya, dia dulu ada yang namanya mahasiswa jin. Jadi ada mahasiswa jin, ada mahasiswa jin, dan ketika ada perkuliahan itu harus disisihkan 1-2 kursi. Yang 2 kursi itu nanti untuk ditempati jin. Nah, ketika itu maka bagaimana ketika akan diselamatkan oleh sentuhan api, maka kita jangan sekali-kali mendekat. Nah, lalu ketika kita berada di dunia, maka bagaimana yang harus kita lakukan? Bukankah Allah juga sudah mengingatkan kepada kita, wal tandur nafsum ma qaddamat liwat. Hendaklah pada diri kita, pada diri manusia, menyiapkan hari akhir atau hari esok. Kira-kira panjenengan sudah siap atau belum, Pak? Bu, sudah siap atau belum? Belum. Nah, kalau memang belum siap, mumpung ini masih bulan suci Ramadan, mari kita tingkatkan ibadah kita, kita tingkatkan puasa kita. Hati-hati dengan puasa kita. Bagaimana puasa kita jadi puasa yang baik?
Banyak di antara kita yang pada siang harinya berpuasa, tapi apa yang telah didapat hanya haus dan dahaga. Kenapa begitu? Karena kadang-kadang kita puasa tapi tidak mampu jaga lisannya. Apalagi kalau siang cuaca panas atau kadang-kadang hujan deras, sementara di tengah-tengah jalan macet, tanpa kita sadari lisan kita mengucapkan sesuatu yang telah dilarang, bahkan bisa membatalkan puasa kita. Oleh karena itu di malam 23 ini mari kita benahi puasa kita. Atau barangkali kita sudahkah panjenengan bertanya pada diri masing-masing, sudah ada perubahankah atau belum selama 22 hari kita menjalankan ibadah puasa? Tinggal beberapa hari kalau bisa lebih baik dan lebih baik. Sudah bisa nggak kita menjadi orang yang baik? Puasa kita benahi, sholat kita tingkatkan, apalagi di malam-malam ganjil dalam rangka menggapai malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah merupakan malam yang sangat luar biasa. Siapapun manusia yang ketika malam Lailatul Qadar melakukan suatu kebaikan, maka seseorang itu akan mendapatkan sesuatu yang nilainya lebih dari 1000 bulan. Nah, coba bayangkan dengan 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun. Jadi ketika kita tepat malam Lailatul Qadar mampu melakukan suatu kebaikan, maka kebaikan kita ini akan dibalas atau sesuai dengan lebih dari 1000 bulan. Tetapi walaki, nah hati-hati, tetapi Bapak Ibu hati-hati, kalau panjenengan tepat pada malam Lailatul Qadar melakukan suatu kejelekan, maka sama panjenengan ini dengan melakukan kejelekan lebih dari 1000 bulan. Nah, ini maka kita harus betul-betul kita jaga puasa kita, sholat kita, qiyamul lail kita, agar puasa kita betul-betul semata-mata karena ridho Allah. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang terakhir, mumpung ini masih malam 23, tentu sebagai bekal kita menuju akhirat, kita juga sudah diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran bahwa ketika kita mampu mensedekahkan sebagian hartanya, sebanyak diumpamakan di dalam Al-Quran, mensedekahkan 1 biji saja akan tumbuh 7 tangkai, dan di dalam 7 tangkai masing-masing akan tumbuh 100, sehingga begitu kita lakukan suatu kebaikan 1 akan dibalas 700. Misalnya panjenengan menyediakan buka bersama 1 bungkus, maka akan dibalas oleh Allah menjadi 700 bungkus. Tapi ya jangan begitu Pak, ya jangan ditelan mentah begitu. Ngapain harus banyak-banyak? Bersedekah nasi 1 bungkus saja sudah dibalas 700, jangan ya. Itu perumpamaan. Jadi perumpamaan supaya ini menjadikan panjenengan itu semakin punya greget untuk bagaimana mampu mensedekahkan sebagian harta benda panjenengan, karena di sebagian harta benda panjenengan ada milik orang lain. Itulah barangkali sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaat.
Dan mudah-mudahan apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan bisa dijadikan sebagai bekal menuju ke akhirat, menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan malam hari senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang lebih terpenting lagi, mudah-mudahan kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tahun-tahun yang akan datang, Ramadan seperti ini. Amin amin Allahumma amin. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.